yang ilallah, dakwah. Inilah fungsi kita di lembaga dakwah kita, di organisasi kita. Kita keluar ilallah tanpa pamrih, tidak ada. Kita tidak harapkan pemberian finansial kepada kita, tidak. Jadi kita ini betul-betul dakwah yang berfungsi seperti dakwahnya Rasulullah. Inilah majelis tabligh. Kita keluar adalah mimman da'a ilallahi wa amila shalihan. Itulah misi kita. Ya. Jadi berbicara tentang persoalan dakwah, Rasulullah itu luar biasa. Dia dakwah ke sana sini luar biasa. Dia dihadapkan kepada ancaman pedang, dihadapkan kepada ancaman batu, dihadapkan kepada cemoohan, dihadapkan kepada hinaan, tapi Nabi pantang surut dalam dakwanya. Dakwah tetap tegar. Dan Nabi sampaikan dakwah dengan modal 3, iman, kesabaran, dan ilmiah. Jadi luar biasa, Rasulullah menyampaikan dakwah dengan penuh kemanusiaan. Walaupun dia dicaci maki, tapi dia tetap menyampaikan dakwah dalam hal yang benar. Kita lihat ketika dia masuk negeri Taif, dia mau dilempari oleh masyarakat Taif sampai berlumuran darah di pelipis kanannya. Gemetar malaikat Jibril, ya khadimal ummah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, izinkan saya angkat itu bukit Jabal supaya saya campakkan kepada orang Taif supaya mati lalu semua. Apa tegurannya Nabi terhadap malaikat Jibril? Ya Ruhul Amin, kamu diciptakan oleh Allah Ta'ala, oleh Allah dari cahaya. Masa kamu dari cahaya? Saya ini diciptakan dari tanah, diinjak orang, diludahi orang, diberaki orang. Saya bisa sabar, kamu dari cahaya. Akhirnya malu sendiri Jibril kepada Rasulullah, jawabannya yang ilmiah, yang kembali kepada kesadaran Ruhul Amin, malaikat Jibril. Nah, inilah Bapak-bapak kita lihat dari persoalan wada'iyan ilallahnya Nabi itu luar biasa. Nabi dakwah selama 10 tahun pada 13 tahun periode Makkah sampai hijrah di Medina. 10 tahun dia lanjutkan dalam rangka penyembangan syariat Islam, menanamkan nilai-nilai hadis, kebenaran-kebenaran tafsirnya, kemudian Nabi sebarkan dalam bentuk fikih. Akhirnya alhamdulillah dakwah subur dengan baik, sekarang menembus 64 negara Islam di dunia. Inilah hidupnya syariat Islam. Nah, ibu bapak dan saudaraku sekalian, kita kembali melihat bahwa persoalan dakwah ini sangat penting. Namun lagi-lagi berbicara dakwah harus memulai dari rumah kita. Ketika kita duduk mau makan, mau mandek sama-sama anak cucu kita, suruh anak atas satu atau cucu cantik, cucu cakap, baca doa kakek dengar. Suruh dia baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini sudah wada'iyan ilallah. Selesai makan, ayo cucu lagi satu, Fahmi, kamu lagi nak baca doa selesai makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana wa ja'alna minal muslimin. Ini berarti sudah wada'iyan ilallah. Ketika anak cucu mau masuk kamar mandi, ingat baca doa masuk kamar mandi. Kamar mandi itu banyak-banyak orang jatuh. Kalau bukan rumah sakit mati, karena di dalam itu banyak setan. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is minasyaitonir rajim. Kalau tidak bisa diajarkan, beli stiker masuk kamar mandi, tempel di pintu kamar mandi. Tapi sekarang kita punya rumah-rumah Islam, keluarga kita banyak begitu. Maaf Prof, saya ke kampung, enggak ada. Saya ke Bila itu, saya robek itu berapa keluarga stiker di pintu kamar mandi. No smoking. Kok ditempel di pintu kamar mandi? Apa hubungannya merokok dengan kamar mandi? Saya tulis ganti doa masuk kamar mandi, baru saya tempel di tempatnya itu no smoking. Inilah kita lari dari nilai wada'iyan ilallah. Iya. Mau keluar rumah bukan bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa, tapi keluar dada. Ini ada apa? Cara Yahudi ini, cara penjajah itu. Iya. Cara Belanda dipakai, cara Belanda Jepang dipakai. Dan rata-rata itu di Ambon karena memang di sana namanya orang Ambon itu banyak Belanda
Ambon Belanda. Di sana rata-rata itu keluar rumah itu dada. Saya bilang tidak boleh. Waktu saya akan di Maluku saya bilang hilangkan yang seperti ini. Ini peninggalan penjajah. Sebarkan nilai dakwah. Begitu keluar rumah, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim, inna rabbi laghafurur rahim. Sebarkan nilai syariat dakwah dalam kehidupan Islami. Ya. Inilah tantangan. Yang paling terakhir, bapak-bapak dan saudaraku sekalian, jemaah subuh rahimakumullah, semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah wasirajam munirah. Nabi tebarkan nilai-nilai akhlakul karimah sehingga Nabi bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu li utammima maqarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti umat manusia. Dari hadis Nabi ini kita kembali lihat Rasulullah ketika kembali berdakwah dari negeri Thaif dalam keadaan kecapean, loyo, begitu akhlaknya Nabi luar biasa. Walaupun capek, begitu masuk istrinya tanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habibullah, capek ya? Iya capek. Saya buatkan kopi, kahwa, ya buatkan saya kopi. Begitu dibuatkan, sementara bergerak Siti Khadijah begitu mau bergerak untuk buatkan kopi, Rasulullah menangis anaknya. Sayyidina Fatimah menangis. Ini pikiran terbagi membuat kopi atau lihat anak. Akhirnya dia dahulukan suaminya. Ambil kopi benar, bubuk kopi benar. Dia tuangkan di gelasnya Rasulullah yang terbuat dari mangkok tanah itu. Kemudian angkat lagi toples juga dari tanah semua. Toples kopi benar. Toples ketika gula, bukan gula yang diangkat tapi garam. Napatamai garam 2 sendok. Campur kopi hitamnya, kopi Mekah. Masya Allah. Begitu diputar, inilah dakwanya perlu kita sebarkan kepada istri kita. Siti Khadijah memutar kopinya Rasulullah maupun airnya Rasulullah dengan putaran arah Ka'bah dari kanan ke kiri dengan zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini dakwah ini, dan ini nilai akhlak. Ini istri sekarang janjimu tarawih, padahal anak pakai lagu, rusak nilai Islam. La ilaha illallah. Inilah rusak nilai-nilai Islam. Bukan akhlak lagi dibina itu, tapi sudah rusak itu nilai-nilai kehidupan itu sendiri di Islam ya sudah hilang. Inilah perlu kita ajarkan kepada istri kita untuk membiasakan memutar teh itu dengan kalimat zikrullah, la ilaha illallah, kalimat kebesaran. Untuk hikmahnya apa? Supaya insya Allah suami kita mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Yang kedua, supaya suami kita insya Allah selamat dalam perjalanan. Yang ketiga, suami kita mencintai kita sepanjang masa. Karena dengan la ilaha illallah. Ini subhanallah. Nah, ketika dia putar teh, Khadijah putar tehnya Rasulullah, dia kopinya Rasulullah, dia kasih dai minum. Dia tunggu istrinya keluar dengan anaknya. Nabi angkat, dia minum kopi tadi yang terbuat dengan garam. Begitu minum, mukanya Rasulullah cemberut. Kaget tadinya. Daeng, magai, bapalai. Deh, makanya nih. Nah, bagus nih. Atau kurang manis? Enggak manis. Alhamdulillah. Bayangkan kalau kita ini selaku suami, kalau sudah baik begitu, di mana matamu kurang ajar, capu itu kan? Ini kita tantangan kita suami dalam bagaimana membina akhlak dalam kehidupan rumah tangga, sakinah, mawaddah. Dan kebanyakan suami dalam kehidupan sekarang istri yang jadi sasaran. Tapi akhlaknya Rasulullah, masya Allah, teguh satu kali masih dengan senyum simponi. Makanya jadi alhamdulillah. Masih minum kedua lagi, teguh kedua kalinya. Khadijah perhati, kenapa cemburu terus ini mukanya daengku ini? Pahit kidang, daeng, makanya manis. Alhamdulillah. Jamil. Ya Khumairah. Alhamdulillah. Begitu minum ketiga kalinya, cemburu lagi Khadijah.
Saya lihat muka atas ada bilang tidak ada yang saya mau bicara untuk kita ya Adinda tercinta. Apa itu deh? Perjuangan kita mulai dari Mekah 13 tahun dan sekarang kita di Medina sudah memasuki tahun ke-8. Sekarang saya ingin sampaikan untukmu, suka dan duka kita dua lewati. Pahit, getir kita dua sudah lewati. Tapi hari ini kopi ini juga kita dua minum. Najak lagi. Ya, sisanya kopinya Rasulullah tadi dia kasih istrinya, benin dan kasih minum kini. Maksudnya supaya kau juga rasakan. Inilah suami yang punya akhlak bagus. Subhanallah. Kita sekarang kadang-kadang di mana mata kurang ajar ditumpai istrinya. Inilah akhlaknya Rasulullah yang luar biasa. Masya Allah. Khadijah begitu letakkan gelas suaminya, dia melangkah 2 kali. Dia cium lututnya Rasulullah. Dia cium kakinya Rasulullah. Afwan ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Khadibal Ummah. Afwan. Maka turunlah itu ayat. Al-afina anin nas. Subhanallah. Inilah baginda Rasulullah itu dia penyelamat kita umat ini. Jadi kalau kita umatnya ini tidak amalkan syariat Nabi ini, betul-betul kita manusia yang sudah tertutup hatinya, tertutup otaknya, dan jasmaninya ini sudah dipenuhi oleh setan. Inilah luar biasa 5 fungsi ini Allah berikan kepada Rasulullah untuk menyelamatkan kita buatnya. Beliau bangun dirinya dan membangun kita umatnya sebagai fondasi dasar perjuangan dalam bagaimana menyiarkan syariat Islam ini dalam kehidupan kita untuk mendapatkan dunia yang benar, akhirat yang benar, dan insya Allah semoga kita bisa selamat dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Prof Anda Guruta, kakanda saya, senior saya, dan Ustadz Idris serta rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenaan di hati sanubari para senior saya dan adik-adik saya. Saya pribadi mohon maaf karena kekurangan itu lahir dari kita sebagai manusia biasa. Al-insanu mahalul khata'i wa nisyan. Tapi kalau ada terdapat nilai benih kebenaran dalam sarina dakwah singkat ini, itu berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa majelis bersama. Subhanallah. La ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.